Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jemaah mari sama-sama terlebih dahulu kita buka pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengangkat satu tema tentang mengukur sebuah kebenaran. Bagaimana standar kita untuk tahu bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan itu adalah sebuah kebenaran. Karena saat sekarang ini, apalagi di zaman teknologi ini, sulit kita untuk menentukan yang benar itu yang mana. Karena bisa jadi walaupun sesuatu itu salah, tapi di blow up terus, di expose terus, diberitakan terus, dibesar-besarkan, lalu yang salah pun bisa jadi benar. Dianggap dalam pandangan orang banyak adalah sebuah kebenaran. Sebaliknya, yang benar bisa jadi salah. Orang menganggap bahwa ini salah ini. Karena luar biasanya pengaruh yang namanya berita, pemberitaan itu. Nah, bagaimana kita mengukur bahwa sesuatu itu benar? Ada orang mengatakan, dalam Quran juga begitu mengatakan, jangan ikut orang kebanyakan. Karena yang namanya kebanyakan itu bisa menyesatkan. Tapi kalau kita berpikir, apakah kalau yang banyak itu sesat? Belum tentu juga kan. Terus ikut aja yang sedikit. Apakah yang sedikit sudah pasti benar? Ya kan? Kalau kita ukurannya sedikit, jangan ikut kebanyakan, ikut kelompok yang sedikit. Apakah yang sedikit sudah berarti benar? Kan tidak juga kan. Ukurannya bukan soal banyak atau sedikitnya. Itu tidak bisa dijadikan ukuran kebenaran. Banyak pengikut belum tentu benar.
sedikit pengikutnya belum tentu juga benar. Karena memang Allah Quran mengatakan standar untuk mengukur sebuah kebenaran itu tidak dapat dilihat dari banyak atau sedikitnya. Atau juga kita menganggap benar itu kalau kita sudah rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, lalu kita menganggap wah kita ini sudah benar aja. Apakah juga demikian? Sudah juga kita mengatakan iya. Karena orang munafik juga sholat, orang munafik juga berpuasa, orang munafik juga melakukan amal kebajikan. Nah, lalu kebenaran ini menjadi kabur. Bagaimana kita mengukur kebenaran? Nah, kita bisa lihat dari ayat Quran bagaimana. Jadi kebenaran itu dia bukan dilihat, tapi kita merasakan sendiri. Dan rasa itu tidak bisa diungkapkan. Tapi kita merasakan, kita tahu ini hak, ini benar, ini batil. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Dan apabila dan katakanlah kebenaran yang datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Artinya yang namanya hak itu, kalau benar dia hak, pasti yang batil itu hilang. Itu namanya kebenaran tuh. Jadi yang namanya mengukur kebenaran itu, kalau dia datang, maka yang batil itu hilang. Baru namanya hak. Baru dapat kita meyakini dia benar. Kita meyakini bahwa kita ini sudah melakukan satu kebenaran. Kalau kita melakukan yang hak, yang batil itu hilang. Itu baru hak namanya. Bukan ukurannya, bukan banyak atau sedikit. Ukuran bukan soal rajin ibadah atau tidak. Ukurannya itu apakah dengan melakukan sebuah kebenaran atau kita mengerjakan sesuatu yang kita anggap benar, lalu yang batil lenyap. Kalau hak itu datang, Quran mengatakan yang batil pasti lenyap. Kita misalnya meyakini sesuatu benar, tapi gara-gara menggawi itu sholat kada, ini batil ngarannya. Wow. Kita anggap itu bahwa kebenaran tuh, wah datang ke sana beramai segala macam. Tapi gara-gara itu kada sholat orang, banyaknya kada sholat. Mohon maaf ya, sekarang kalau kita meramainya orang, itu kira-kira belum pernah bertanya kayak apa sholatnya. Ngalih jar, anak bodoh aja ngalih jar, kada ada tempat apa sebagainya. Coba bagaimana? Bisa gara-gara itu kita tidak sholat, ini kira-kira hak kada nih? Kitanya ya, bukan soal acaranya. Kitanya benar ndak? Datang saudara merame, sholat kada? Coba bayangkan. Bukan orang lainnya, kitanya berarti ndak hak. Bukan orang lain benar aja mungkin orang. Yang lain mungkin tetap dia menjaga sholatnya, tetap ibadah zikir. Tapi ada juga orang-orang tertentu di tengah keramaian itu kada sholat dia. Kada kesulitan mau sholat. Akhir kada ada, ini kada ada, lalu kada sholat gin. Kada apa jua. Gimana seperti itu kira-kira? Ini namanya mencampur adukkan hak dengan batil. Sedangkan Quran mengatakan kalau datang yang hak itu yang batil lenyap. Bukan mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Jadi standar mengukur yang namanya hak itu tidak dapat dilihat dari banyak atau sedikitnya. Tidak dapat dilihat juga kita melihat orang itu ibadah berarti dia orang benar. Tidak juga. Dia dapat dilihat bagaimana kita merasakan kebenaran itu. Kalau ketika melakukan sesuatu, hilang tak yang batil. Kita ini mengaji seperti ini. Sholat. Apakah dengan itu sudah menghilangkan kebatilan? Sudah hilang tak batil? Contoh kita sholat. Quran mengatakan, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, apakah kita sholat telah mencegah diri kita dari berbuat keji dan mungkar? Kita rajin sholat, tapi nipu orang rajin juga. Kita rajin sholat, tapi menyambati orang rajin juga. Kita rajin sholat, tapi kemunafikan ada. Kita rajin sholat, tapi kefasikan, kezaliman ada. Mencampur adukkan hak yang batil, ini berarti belum hak. Belum hak.
Kalau data yang benar itu, yang batil pasti lenyap. Ketika Rasul datang dengan Islamnya, maka yang batil itu lenyap. Yang tadinya nyembah berhala, dihancurkan berhalanya. Yang tadi ada perbudakan, datang Rasulullah, lenyap perbudakan. Yang batil hilang. Hilang yang batil. Nah, kalau sekarang ini sulit. Yang hak dengan batil itu bercampur. Lalu dia abu-abu nih. Ini hak apa batil? Karena bercampur aduk dia. Ada kebatilan di tengah-tengah yang kita anggap benar, itu di situ ada kebatilan. Orang misalnya pergi haji umroh, itu kan banyak manusia kan. Kalau kita ukurnya jam 4 orang kebanyakan ngali kalau. Tapi banyak manusia. Tapi ada orang bisa orang pergi haji, pergi umroh. Cuman untuk mencium Hajar Aswad itu dia nyikut orang. Ada gitu. Sampai berdarah. Sampai hidung itu berdarah. Karena siku orang. Nah, kita nak cium Hajar Aswad tapi tangan kita gini. Kita sikut orang. Ini hak atau batil ini? Padahal kita mau melakukan sesuatu yang benar. Mengambil sunnah hendak mencium Hajar Aswad. Tapi perbuatan itu mencederai, mencelakai orang lain. Ini benar enggak? Dapat pahala atau dapat dosa kira-kira? Ayo bapak-bapak. Iya, pahala belum tentu. Kalau dosa nyata sudah zalim terhadap orang, sampai berdarah orang, sampai bincul muka orang kita sikuti gitu. Ada yang kayak begitu. Nah, ada lagi misalnya ini kadang-kadang yang menggawini banyak orang Banjar harinya. Ada ojek-ojek tuh kalau tahu aja kita ada orang Banjarnya dekati. Anak-anak Pak Banjar, bahasa Banjarnya orang Banjar. Hendak mencium Hajar Aswad ke Hajar. Hendak ya kita bilang, yuk ulun kawan nih Pak. Kita kena tahu kalau kau ikut ya. Selesai tagihnya duitnya. Bayar Pak, dia sudah cium tadi ulun kawan, dia sudah bayar. Bayar kah? Makanya ulun goreng dulu bayar Pak. Kan ada pangan ulang aja bayar berapa? 400 jar. 400-an udar. 400 rial jar. Nah, terkejut-kejut orang. Dia kan melakukan sesuatu yang benar kalau kisahnya kan nolong orang nih. Nolong orang nih hendak mencium Hajar Aswad, dikawalnya dengan timnya, ada timnya tuh. Mau ke Pak, Ibu mau, ayo saya kawan. Berapa orang tuh ngawal kita Pak? Dapat mencium kita, nyaman. Kawal semua gini, bisa cium. Keluar kita dibawanya ke pinggir, duitnya Pak Hajar. Bayar pian jar. Gimana? Ini hak atau batil? Dapat pahala dapat dosa ini. Orang kena tahu kalau dikira hendak menolong aja, iya ya mau kita. Ini udah tolong gue bawakan pin. Insyaallah pin bisa mencium jar. Ikut aja kita kena tahu. Tuntung situ tagihnya duitnya. Gimana kira-kira? Menurut bapak-bapak. Hak atau batil ini? Iya, dia mau melakukan sesuatu yang hak tapi mencampur adukkan hak dengan kebatilan. Maka Quran mengatakan jangan campur adukkan hak dengan yang batil. Jangan campur adukkan hak. Jadi kalau sudah kita melakukan yang hak, yang batil harus lenyap. Baru namanya itu kebenaran. Kalau kita lakukan yang hak, yang batilnya hilang. Kalau kita sholat, tidak mau lagi kita berbuat keji, berbuat mungkar, berbuat buruk itu tidak mau lagi. Sombong kita hilang, serakah kita hilang, iri dengki hilang, dendam hilang, mulut terjaga, kata-kata terucap itu dengan baik yang keluar. Tidak mau mulut itu nyakiti hati orang lain. Ini benar kita melakukan sesuatu. Kita bisa merasakan bahwa apa yang kita kerjakan dampaknya kita merasakan perubahan. Kita kan tahu nih keburukan dalam diri kita kan tahu masing-masing. Kayaknya aku ini masih kurang penyabar. Cepat sekali emosi aku nih. Kalau lawan kawan tuh penyabar, tapi lawan bini kenapa ngalih banyak sabar yuk? Kalau lawan bini ini penyangitan benar. Sedikit aja bini salah di sariki. Kalau lawan orang penyabar benar. Tapi lawan bini ngapa ngalih nyabar lah? Kenapa nih ya Allah? Aku betul sudah ngaji nih. Aku betul sudah sholat nih. Kok kenapa sama orang dekat malah sama anak bini ini penyarikan benar, tapi lawan orang kisah sabar benar. Seperti itu kita bisa mengerasa. Maka harusnya yang hak yang kita kerjakan menghilangkan yang buruk tadi. Al-haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kalau datang yang benar, lenyaplah yang batil, dan batil itu pasti lenyap dengan datangnya kebenaran. Tetapi kalau kita sudah melakukan yang benar, tapi yang batil masih mengiringi, itu berarti belum hak. Pada hakikatnya apa yang kita kerjakan belum hak, belum benar. Ya tadi ulun contohkan tadi, STMJ.
Sholat terus maksiat jalan. STMJ aja orang. Sholat terus maksiat jalan. Sholat rajin. Tapi kalau sudah urusan duit, nah iya juga. Apakah? Yang penting jadi duit. Padahal sholat aja orangnya. Ya kan? Betabis tasbih, nah, betabis tasbih zikir baca Quran. Sekalinya koruptor tangkap orang juga. Koruptor juga sekalinya. Ini kadang-kadang harus kita cermati ini. Kenapa bisa terjadi yang demikian, keadaan demikian? Orang sudah seolah-olah melakukan hak, tapi masih bisa berbuat kebatilan itu. Itu karena apa yang dilakukan tidak dihayati. Apa yang dilakukan tidak dihayati. Quran yang dibaca tidak dihayati. Salat yang dikerjakan tidak dihayati. Kurang penghayatan. Kurang penghayatan. Sebatas lepas kewajiban aja. Tidak menghayati apa yang dilakukan. Kalau orang tentu kalau melakukan sholat dengan penghayatan, misal sholat ya, itu pasti berubah baik orangnya. Ini janji Allah. Siapa orang yang sholat dengan hak, dengan benar, sholat itu akan mencegah dirinya dari berbuat keji dan mungkar. Siapa yang menjalankan sholat itu dengan hak, dengan benar, dia pasti jadi orang yang menang dalam kehidupan ini. Dunia akhirat dikasih Allah kemenangan. Kemenangan zahir dan batin. Kalau sholat itu dihayati. Sholat itu mengajarkan kita banyak nilai. Seluruh nilai kehidupan ada dalam sholat itu. Cuma kadang-kadang kita tidak menghayatinya. Contoh misalnya, sholat itu mengajarkan nilai kejujuran. Ya, dalam sholat kita jujur enggak? Sholat jujur. Dalam sholat itu mengajarkan nilai kejujuran. Tidak boleh kita mengurangi misalnya 3 rakaat kita buat jadi 2, tidak boleh. 2 kita jadikan 4, tidak boleh. Kalau 2, 2, 3, 3, 4. Tidak boleh ditambah, tidak boleh berkurang. Segitulah. Nah itu kalau kita hayati, misalnya kita ambil nilai kejujuran, maka orang yang menghayati sholat itu pasti jadi orang jujur. Tidak mau mengambil pun orang. Jatah kawan kan tidak mau diambil. Tidak mau. Tidak akan mau dia ngambil jatah orang lain tuh. Makan hak orang lain tidak mau kena, dia mau mengambil apa yang jadi haknya saja, tidak mau mengambil hak orang lain. Kenapa? Sholat tadi itu sudah mencegah dia karena dihayatinya, lalu hadir yang namanya kejujuran. Sholat kita sudah seperti itu atau belum? Sudah tidak sholat kita itu betul-betul merubah? Sudah berapa ribu rakaat kita sholat? Coba kalau kita hitung nih, mulai halus sama sekarang nih, kada dihitung lagi ribuan rakaat kita sholat. Cuman pertanyaannya, sudahkah sholat itu membuat keadaan kita semakin baik? Sholat itu hak, maka dia harus menghilangkan yang batil. Sudahkah sholat yang kita kerjakan menghilangkan segala macam bentuk kebatilan dalam diri kita? Jangan sampai bercampur hak dengan yang batil. Yang bahaya lagi, kita melakukan sesuatu kebatilan, tapi kita meyakininya hak. Ini bahayanya. Ini yang bahayanya. Kita ini padahal berbuat batil. Cuman kita meyakini itu sebagai sesuatu yang hak. Fir'aun tuh kayak begitu, Fir'aun. Dalam Quran itu ceritakan, jadi Fir'aun, jalanku ini, hadza sabila rasyad. Jalanku ini jalan yang lurus, ya Fir'aun. Ikuti aku. Jalanku inilah jalan yang lurus. Jadi Fir'aun kayak itu. Nabi Musa mengajak, ikuti jalanku, kata. Nah, sama ucapannya, jalanku jalan yang lurus, kata Nabi Musa. Jadi Fir'aun kayak itu juga, ikuti jalanku. Jalanku jalan yang lurus. Maka kita perlu melihat dengan akal kita, dengan hati kita, menelaah ini yang bujur yang mana. Dua-duanya mengatakan hak. Kita ikut yang mana nih? Ikut Nabi Musa atau ikut Fir'aun? Dua-duanya mengatakan hadza sabila rasyad. Ini jalan yang lurus. Ini jalan yang benar nih. Ikuti aku. Dua-duanya mengucapkan, kita ikut yang mana? Yang satu yang ngomong Nabi Musa. Yang satu yang ngomongnya Fir'aun. Ikut mana kita kira-kira, Pak? Kita ikut Nabi Musa atau ikut Fir'aun? Dua-duanya ngomong sama, Pak, semula. Ikuti jalanku, jalan yang lurus. Dalam Quran, dalam surah Al-Mu'min, surah Ghafir. Jalanku hadza sabila rasyad, jalan Musa. Jalan Fir'aun hadza sabila rasyad. Jalanku jalan yang lurus. Kira-kira kita ikut mana? Ikut Nabi Musa atau ikut Fir'aun kita? Kita pasti mengatakan ikut Nabi Musa. Tapi ingat, Fir'aun raja.
Dia bisa bunuh orang. Kalau kada ikutnya dibunuhnya. Fir'aun banyak pasukan. Kekuatannya penuh. Fir'aun miliki semuanya. Semua kekuatan. Semua pasukan. Dia bisa berbuat apa aja. Dia bisa bertindak apa aja. Sedangkan Nabi Musa ini tidak punya kekuatan apa-apa. Mengajak nyeberang sungai. Kada ada perahu. Ayo kita nyeberang sungai. Kita seberangi lautan. Mengajak nyeberang lautan. Kira-kira kalau kita saya ikut kada kita. Ayo ikut kita nyeberang. Bagaimana nyeberang kata umatnya nih. Pengikut Nabi Musa. Tidak ada kapalnya, tidak ada perahunya nyeberang lautan. Cuma pakai tongkat aja. Kira-kira kita ikut enggak nih? Nah, sedangkan Nabi Fir'aun lengkap semua kekuatan. Nah, inilah sulitnya kita. Kadang-kadang yang namanya benar itu sepertinya tampaknya lemah dia. Tidak punya kekuatan, tapi benar. Yang tadi ngomong benar juga. Tapi pada itu batil. Cuma dia memiliki segala macam perangkat kekuatan untuk orang yakin bahwa dia yang benar. Karena semua kekuatan ada pada dia. Yang satu tadi kada punya kekuatan apa-apa. Modal tongkat aja dari Musa. Ke mana kita Pak Sula? Iya kan? Kalau kita pakai akal pikiran kita, orangnya ikut Fir'aun orang. Merungkut Musa kayak apa nih? Anak ngajak nyeberang lautan kan ada perahu apa ya? Kayak gimana caranya? Fir'aun ngejar semakin dekat sudah. Sudah nak sampai sudah. Satu cuma modal keyakinan aja. Modal keyakinan satu itu dengan segala kekuatan zahirnya terlihat pasukan, kerajaan, kekuatan semua dia punya, semua dia miliki. Sedangkan Nabi Musa hanya modal keyakinan aja. Nah, itulah yang kadang-kadang orang sulit melihat, menerima ini yang benar yang mana. Samar-samar. Tapi hati kita tahu ini yang benar. Kita kan kalau berbuat sesuatu tahu kita. Coba kita tanya hati kita. Misalnya kalau kita berbohong aja. Kita bisa bohong orang kan. Tapi kita bisa tidak hati kita bohong. Pasti hati kita tahu. Berbohong aku tadi itu. Ya, hati kita pasti mengatakan kita kalau kita habis bohong sama orang nih. Orang itu pun yakin dengan ucapan kita. Tapi hati kita mengatakan aku juga bohong aku nih. Kadang kayak itu sebujurnya. Nah, tahu hati tadi itu. Cuman kadang-kadang suara hati itu nggak terdengar lagi. Suara hati itu sulit didengar. Padahal dia tahu. Hati itu tahu yang mana hak, mana yang batil tuh. Perangkatnya dikasih Allah tuh. Kolbun itu. Cuma kalau sudah kolbun itu gelap, sulit dia menangkap sinyal cahaya Allah tadi. Menangkap sinyal kebenaran itu sulit. Kalau hati gelap. Jadi yang bisa menangkap hak itu adalah kolbun kita. Hati kita. Perangkatnya untuk menangkap yang hak itu kolbun. Bukan indera kita. Karena apa yang kita lihat itu bisa menipu mata. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Mata ini bisa menipu. Kita lihat di sana ada banyu, air, kayak Siti Hajar. Dikejarnya ke sana, ternyata tidak ada air. Karena dalam penglihatannya ada air. Padahal setelah didekati tidak ada airnya. Mata bisa menipu. Seolah-olah ada air. Dia yakin ada air, kejar sana, tidak. Sana ada air, kejar, ternyata tidak ada. Karena mata, Quran mengatakan ya'lamu kha'inatal ayun. Mata itu bisa menipu. Mata ini bisa nipu. Kita jadi dendam, jadi dengki, jadi serakah itu karena mata ini. Ya, matanya melihat kawan berbelah nyar, lalu kena melihat, lalu seorang hendak juga. Seorang hendak juga. Melihat kawan sudah mulai sugih, kita pun hendak juga. Wah, nyaman benar kawan banyak ini ya. Sugih sudah jar. Apabila juga seorang ini sugih, hendak kita. Mata ini menipu, Quran mengatakan. Dia bisa mengkhianati si pemiliknya. Ya, kalau kita gunakan indera kita, itu bisa tidak tepat. Kalau kita gunakan akal pikiran, kita juga bisa salah apa yang kita pikirkan. Yang bisa menangkap yang hak itu kolbun kita. Tapi syaratnya kolbun ini harus bersih. Kolbun itu harus jernih. Kalau dia kotor, kada kawak menangkap sinyal. Tidak bisa menangkap sinyal kebenaran. Kalau hati sudah kotor, kalau hati sudah diselimuti kebencian, itu kan kita tidak bisa lagi melihat yang benar itu, tidak bisa lagi. Hati sudah benci.
Kalau sudah benci itu walaupun benar kita katakan salah orang itu karena kita benci. Kalau sudah hati itu diselimuti kebencian, diselimuti amarah, diselimuti dendam, diselimuti kedengkian, diselimuti kesombongan, itu tidak bisa lagi melihat mana yang benar. Yang menangkap hak itu kolbun, dan kolbun ini harus dalam keadaan bersih, dalam keadaan sehat, tidak berpenyakit. Baru dia bisa menangkap sinyal kebenaran tadi itu. Makanya kita bersihkan hati kita. Azamarukumullah, mengukur kebenaran itu hati sebagai alat ukurnya. Kita lihat aja, kita ngaji ini bagaimana jiwa kita sekarang setelah mengaji, setelah kita belajar, ikut ceramah kemana-mana. Coba kita periksa keadaan jiwa kita ini. Sudah tidak hilang kekerasan hati kita, sudah tidak hilang keangkuhan, sudah tidak hilang kesombongan, sudah tidak hilang keserakahan, kemunafikan, kezaliman. Yang paling tahu siapa itu? Yang paling tahu dari kita sendiri aja. Tidak ada orang lain yang tahu. Yang tahu kita. Orang bisa aja menganggap kita ini orang yang penyabar, tapi kita tahu aku belum penyabar sebujurnya. Orang aja melihat aku di penyabar, kada. Kita yang paling tahu. Orang wow si dentu orang ikhlas benar. Tapi kita tahu aku ini belum ikhlas lagi. Kadang-kadang aku berbuat tuh masih suka untuk dianggap baik oleh orang lain. Aku melakukan sesuatu karena supaya dinilai orang baik. Kita tahu tuh tidak bisa berbohong, kita pasti tahu hati kita. Apa yang kita lakukan, hati tidak bisa didustai. Dia cerdas menangkap sinyal tadi ini. Tahu dia bahwa kita ini belum bujur lagi. Nah, orang yang bersih hati itu, dia selalu merasa bahwa dirinya masih belum baik lagi. Itu orang yang bujur tuh kayak itu. Kalau sudah orang itu dapat petunjuk Allah ya, jadi dia selalu merasa bahwa dirinya itu masih belum sempurna. Dia selalu merasa bahwa dirinya itu masih banyak kekurangan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa para nabi itu. Rabbana zalamna, Tuhanku aku ini masih zalim ya Allah. Masih zalim terhadap diriku sendiri. Waghfir lana, ampunkanlah ya Allah kami, ampunkan ya Allah, ampunkan. Lanakunanna minal khasirin, kalau tidak keampunin aku termasuk orang rugi. Jadi orang yang dapat petunjuk Allah itu selalu merasa bahwa dirinya masih banyak yang salah. Lalu dengan itu dia memperbaiki. Iqra' kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah dirimu. Nah, ini perintah Allah. Perintah Allah, orang yang hak itu selalu membaca diri, bukan baca orang lain. Orang yang sudah mendapatkan hak itu selalu membaca diri, dia tidak baca orang lain. Kalau kita ini masih ketujuh baca-baca orang, itu berarti kita belum benar lagi. Senangnya ngukur-ngukur orang aja. Dasar si din Tuhan. Itu masih belum benar kita. Kalau masih suka ngukur-ngukur orang lain itu tidak benar kita. Orang yang hak itu perintah Allah, bacalah dirimu sendiri. Iqra' kitabak. Bacalah kitabmu. Kitabnya yang mana? Ini nih kitabnya nih. Bacalah dirimu sendiri. Sampai hari ini coba kita baca diri kita. Gimana? Cara kita melihat sudah benar belum? Cara kita mendengar sudah benar belum? Cara kita berbicara ini sudah benar belum? Cara kita bertindak melakukan sesuatu sudah benar belum? Coba kita baca diri. Kalau kita buka handphone tuh, kita banyak melihat apa misalnya. Ya, di sini kita ada yang tahunya kalau pengajian semua. Sekalinya kalau pas urangan mah, pas buka apa medsos nih, ketujuh melihat bebinian dua sekalinya. Kan ada yang tahunya. Walaupun Pak Ustadz. Pak Ustadz di sini kayaknya wah alim benar. Di rumah bisa juga, bukan bebinian yang ngebahin-ngebahin nolong dilihat. Ketujuh juga sekalinya melihat itu. Wah, bungas benar. Yang tahu siapa tuh? Lu dirinya sendiri. Di sini ada yang tahunya, kita yang tahu. Di rumah tuh senang apa kita lihat itu. Kalau di sini kan kayak saya buka Quran, sekali di rumah pas sorang-sorangan melihat bebinian taruh, senang bunga-bungas. Nah, yang ketak-kentat selawarnya, tak ada yang tahu itu benar. Coba kita lihat selama ini cara kita melihat benar apa tidak. Ini Pak Sebelah. Kita yang tahu itu. Kalau kita buka tuh, kalau scroll enggak, langsung kita lewatin tak kalau atau berhenti. Kita mencari ya, ceramah Ustaz Hidayat. Pas kadang-kadang pas buka ceramah itu kan ada juga yang keluar bebinian tadi itu. Kita stop cangangnya atau kita lewatkan tuh. Itu yang tahu kita.
Nah, kita buka Adi Hidayat, Ustaz Somad. Keluar bebinian bunga. Stop, kita lihati. Atau jangan-jangan like juga. Nah, like juga sekalinya. 7 juga sekalinya. Nah, itu yang tahu kita itu. Selama ini cara kita melihat bagaimana kita mendengar seperti apa. Kalau sudah kita nih mendengar yang hak, itu biasanya mendengar yang batil itu tidak ketujuh lagi sudah. Ada ketujuh mendengar yang batil. Ini kejadian baru-baru di Carok, lagi viral. Carok di Madura, mati berempat. Ada satu orang anak pergi tahlilan nih. Lihat, dia cerita dia mau pergi tahlilan. Di tengah jalan ada orang sepeda motor geber gitu, kalau ditagurnya, jangan pakai itu ganggu orang ada pengajian hendak tahlilan, turun. Ceritanya kayak itunya, ditempelengnya. Lawan yang geber tadi nyempeleng. Sakit hati anak tahlilan nih. Ambil ke rumah aja kalau mau kita soal harga diri, kalau kamu dulu ambil celurit, diajaknya adiknya yang tadi bawa kawannya bertiga, bahan tupan 4 mati. Jadi yang tadi yang apa namanya, yang naik motor ngegeber bawa kawannya 4 orang, ini berdua bading aja nih. Yang ditempeleng nih berdua bading, dibawanya adiknya berkelahi, menang berdua nih. Mati yang 4 tadi itu, mati. Main carok tadi. Coba kira-kira kita mikir, mudah sekali manusia yang ngambil nyawa orang lain. Coba saya berpikir. Padahal nak pergi tahlilan padahal tuh. Ya, kan anak pergi tahlilan. Harusnya kan kalau anak pergi tahlilan, anak pergi ke masjid itu kan lain ya, orangnya penyabar. Harusnya kayak itu. Kalau ada orang geber-geber, kadang perlu kita nagur, biar aja sudahnya. Jangan baca orang lain dia. Santai aja kita. Tidak perlu merasa terganggu. Sama kita nih kadang-kadang. Ini misalnya kita nih kadang berokok. Ada orang berokok. Ada orang yang kayak gini nih. Tolong rokoknya matikan. Aku terganggu. Aku udah tahan cuma rokok. Bisa enggak kita bersikap biasa aja? Dia merokok, tidak perlu kita merasa terganggu. Santai aja kita. Santai aja kita. Gini-gini kan aja hidung kita. Tidak perlu kita nyuruh berhenti dia merokok. Hanya karena merasa kita terganggu. Karena itu kan bisa orang bisa marah, orang bisa kesal sebagainya. Biasanya kita bersabar, walaupun kita tidak suka, kita nerima aja keadaannya tidak kita sukai tadi. Nah itu kan sulit kalau sikap kita mana bagus tuh. Kita diam aja atau tolong matikan. Aku kena tahan cuma serokok. Atau lebih bagus kita yang lari, ya Rasulullah. Mana bagus sikap kita ini? Atau kita aja pergi tempat cari lain. Jangan dekat dia. Daripada kan itu kan pilihan-pilihan nih. Pilihannya kita tagur, Pak, tolong Pak, rokoknya dimatikan, ulun kada tahan cuma serokok. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua kita diam aja di situ. Pilihan ketiga kita kabur, jangan di situ. Kadang-kadang karena kita kurang sabar, kita milih yang pertama. Kita tegur langsung. Kadang kita kesal, tolong Pak, ini tempat umum jangan berokok. Itu banyak bebinian segala macam. Walaupun yang kita lakukan ini benar, tapi dampaknya bisa buruk. Yang kayak tadi itu akhirnya berkelahi. Dia negur bujur aja, bising benar kendaraan tuh mau bergeber orang hendak tahlilan nih, ganggu orang. Bujur aja nya. Tapi rupanya respon orang lain. Responnya negatif, pukulnya, tantangnya, ambil senjatamu di rumah, berkelahi kita aja. Boleh ke rumah, ambil senjata, bawa nyadingnya, bawa celurit, sana juga bawa kawannya, 4 lawan 2, menang 2 tadi. Menang 2, mati yang 4. Coba kita mikirnya apa begitu kita nih. Hanya gara-gara bunyi motor tadi itu lalu bisa mengambil nyawa orang lain. Coba lihat. Di mana kita mengukurnya itu? Apa yang jadi pertimbangan? Kok cuma gara-gara bunyi sepeda motor, bunyi knalpot yang kencang, kita hilangkan nyawa orang lain. Karena kita menganggap kita benar. Karena itu yang mengukurnya bukan kolbun yang menangkap, tapi indranya yang menangkap, telinganya kada nyaman dengar. Lalu mulut jatuh ucap. Walaupun seolah-olah itu benar, tapi nyakiti perasaan orang lain. Kadang-kadang kita begitu kalau niatnya hendak mengajak orang baik, cuma cara kita nyampaikan buat orang lagi sakit hati jadi nerimanya. Bisa jadi cara orang nyampainya salah,
Bisa jadi cara kita mendengar, menerimanya yang salah. Dua aja pilihan itu. Bisa aja cara orang yang menyampaikan tidak tepat, atau cara kita menerima yang tidak tepat. Nah, ini fenomena-fenomena kehidupan seperti itu. Jadi mengukur benar itu kada kawak kalau menggunakan indera kita, menggunakan akal. Dia harus dengan hati. Karena hati itu apa sinyal untuk menangkap yang hak, maka perangkat hati itu harus bersih, harus terjaga dia. Jaga hati kita itu. Buatlah setiap kita belajar, kita yakinkan ada perubahan pada jiwa kita. Ada perubahan pada hati kita. Setelah kita ngaji ini, hati kita tambah lembut. Merasa kita sudah mulai terkontrol emosi. Lawan bini di rumah tuh bahari sedikit-sedikit marah. Sekarang setelah ngaji, walaupun kita tidak suka, kita bisa nahan mulut, kita tidak marah-marah langsung. Ada perubahan. Kita bisa merasakan ada perubahan dalam diri kita. Dari hari ke hari kita melihat ada perubahan. Datang yang hak, yang batil harus lenyap. Waquja al-haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran, yang batil pasti lenyap. Bagaimana melenyapkannya? Lihat ayat berikutnya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar bagi obat, syifa, penawar, penyembuh. Jadi rupanya supaya yang hak itu datang, yang batil lenyap, Quran itu harus diturunkan. Masuk turun Quran, bagaimana masuk turun Quran? Masukkan Quran itu ke dalam hati kita. Masukkan Quran dalam jiwa kita. Sering-sering kita berinteraksi dengan Quran. Sering-sering kita membaca Al-Quran. Karena ini obat. Jadi kalau kita baca Quran itu kita sedang mengobati penyakit zahir batin. Terutama batin kita. Kalau penyakit zahir kan obatnya ada. Kalau obat sakit kepala ada minum mudrek kita. Obat sakit perut ada minum promah, ada obatnya. Tapi obat batin, obat jiwa, obat hati itu obatnya Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, itu berarti kita sedang mengobati hati kita, mengobati jiwa kita. Tadi itu jiwa yang marah, tadi nafsul lawamah, nafsu ammarah bisu, jiwa yang penuh kemarahan hilang dengan kita baca Quran. Jiwa-jiwa yang pendendam, pendengki, jiwa-jiwa yang serakah hilang dengan kita baca Quran. Jadi untuk melenyapkan kebatilan, turunkan Quran. Turunkan Quran kata Allah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmah. Dan kalau sudah turun Quran itu turun, dia menjadi rahmah, kasih sayang. Jadi kalau ada orang sudah ngaji Quran, baca Quran, penyangitan berarti tidak ada rahmah dia. Tidak kasih sayang. Buah kita mengaji itu tumbuh sifat rahmah. Makanya Rasulullah turun untuk apa? Rasulullah turun. Diturunkan apa Rasulullah tuh? Untuk menyebarkan rahmah. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya aku ini diutus kata Rasulullah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah itu orang mengaji yang benar itu kayak itu. Semakin mengaji, semakin tumbuh sifat kasih sayang. Rahmatan lil alamin. Sama siapa aja nya sayang. Rasulullah gitu. Jangan kan lawan manusia, lawan hewan aja sayang. Rasulullah. Jangankan sama orang beriman Rasulullah, sama orang kafir aja Rasulullah sayang. Sama orang musyrik aja yang tidak memerangi Rasulullah sayang. Itu yang kita dengar cerita, banyak cerita. Kenapa? Dengan membaca Quran itu harusnya mendatangkan sifat rahmah, kasih sayang. Allah itu sifatnya rahmah, kasih sayang. Maka kalau orang yang dikatakan bersama Allah, dia pasti bersama rahmah itu. Makanya kalau kita baca Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan cuma kata-kata sekedar kita paham dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maksudnya Al-Quran yang kita baca itu mendatangkan sifat kasih sayang. Semakin kita ngaji ini semakin kasih sayang. Semakin sayang, semakin pengasih, semakin penyayang, semakin penyabar, jiwa penolong, jiwa empati, semakin terbuka hati kita, semakin luas hati kita, semakin lapang hati kita. Nah ini baru namanya hak. Itu mengukur kebenaran tuh kayak itu. Jadi alat untuk mengukur kebenaran hati kita. Dan dikatakan benar sesuatu itu kalau dengan apa yang kita lakukan, kita ucapkan, kita kerjakan,
membuat hati kita semakin bersih. Itu insya Allah benar. Kalau hati kita makin bersih, kalau hati kita makin lapang, hati kita lapang. Nah, itu namanya kebenaran datang itu demikian. Nah, oleh sebab itu di zaman sekarang ini kita perlu mawas diri, datangkanlah sesuatu supaya datangnya benar. Gimana caranya? Masukkan informasi-informasi yang benar terus. Masukkan. Ya, karena itu berpengaruh. Informasi itu pengaruh. Kalau banyak buruk juga keluarnya. Ya, kalau kita ingin dapat yang baik, masukkan yang baik. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku dari tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Masuk benar, keluarnya benar. Jadi masukkan sesuatu yang benar supaya keluarnya benar juga. Jadi kalau kita masukkan ke dalam hati kita Quran, maka nanti keluarnya Quran juga. Akhlak kita akan Al-Quran. Tapi kalau yang masuk dalam hati dunia, keluarnya dunia juga. Masuk ke dalam hati kita ini amarah, keluarnya juga adalah amarah. Masuk buruk, keluarnya juga adalah keburukan. Masukkan yang benar supaya keluarnya benar. Ini doa bagus untuk kita amalkan. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah Tuhan kami, masukkan aku dari tempat masuk yang benar dan keluarkan aku dari tempat keluar yang benar. Dan berikanlah aku sultanan nasira, kekuatan yang menolong. Maksudnya supaya dengan itu kita punya satu kekuatan untuk mengikuti terus yang benar tadi itu. Dan Allah pasti memberikan pertolongan kepada orang yang selalu berusaha dirinya untuk menjadi benar. Sebagaimana dari Musa tadi, walaupun dengan membawa tongkat, dia bisa menyeberangi lautan. Karena Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan pertolongan. Kenapa? Dia meyakini yang namanya kebenaran. Nah, mudah-mudahan kita juga demikian. Jadi ikuti yang hak, ikuti yang benar. Jangan umpat orang kebanyakan. Jangan umpat orang kebanyakan. Juga bukan umpat orangnya sedikit. Ikut ada orang yang hak. Ukuran benar bukan banyak atau sedikit. Ukuran kebenaran itu adalah hati kita yang menangkapnya. Kalau sesuatu itu membuat kita semakin bertambah takwa, bertambah baik hati kita, benar. Tapi kalau semakin jauh dari Allah, membuat hati kita semakin gelap, berarti apa yang kita kerjakan adalah kebatilan. Mudah-mudahan kita selalu bersama dengan kebenaran. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.